Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, kita akan mempercantik Word yang biasanya kita bisa gunakan dalam pembuatan beberapa hal. Contohnya yaitu misal pembuatan LKPD ataupun media-media lain. Kita di sini akan belajar tentang insert, shape, dan border atau untuk mempercantik setiap halaman yang kita inginkan. Yang pertama kita akan belajar tentang shape. Nah, shape di sini tata caranya silahkan letakkan kursor atau kursor ini di tempat yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya di sini ya, di lembar kosong ini. Jika ingin shape, silahkan Bapak Ibu klik insert, kemudian shape. Kemudian silahkan ini bisa dipilih. Dipilih mana yang ingin ditampilkan. Misalkan kita akan membuat kotak. Silahkan pilih rectangle atau kotak ini. Kemudian silahkan ditarik. Nanti akan menjadi kotak seperti ini. Ada dua tipe cara untuk menarik. Yang pertama, Bapak Ibu bisa diklik, kemudian ditarik dengan ditahan tombol mouse sebelah kiri. Seperti ini. Jika Bapak Ibu menginginkan presisi atau kotaknya stabil gitu, kita bisa dengan klik, kemudian diklik shift, kemudian klik kiri. Nanti di sini akan stabil ditariknya menjadi kubus atau kotak sama sisi. Kemudian jika ingin merubah warna atau kotak yang kita inginkan, silahkan diklik. Ini kan kayak gini ya awalnya. Silahkan diaktifkan atau klik 2 kali pada kotaknya. Nanti akan diarahkan kepada menu format. Kemudian akan ada mode seperti ini. Jika kita inginkan kotaknya itu berwarna biru, silahkan dipilih biru. Jika hitam, silahkan hitam. Kemudian jika Bapak Ibu menginginkan kotaknya saja bagian luarnya. Jadi tengahnya akan, ini kan contoh 1. Kemudian kotak yang kedua kita menginginkan pinggirnya saja yang hitam, sedangkan dalamnya tetap putih atau tidak ada warna. Silakan Bapak Ibu untuk memilih shape fill. Kemudian diklik, kemudian diklik no fill. No fill. Nah, nanti akan kotaknya hanya bagian pinggirnya. Kemudian merubah kotaknya ini warnanya berubah. Kemudian warnanya kita set outline maksudnya. Kita merubah warnanya sesuai yang kita inginkan, misalkan ungu. Seperti ini. Kemudian jika kotaknya ini lebih tebal, silakan ke save out file, kemudian di wake. Kemudian ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Jadi saya ulangi, diklik diaktifkan dulu, save out file, kemudian wake, kemudian dipilih sesuai yang kita inginkan, misalkan 6. Akan berubah seperti ini. Kemudian sebagian bagaimana caranya agar kotak ini bisa diisi. Silahkan diklik kanan saja. Tanda sudah aktif ini, udah ada titik-titiknya, kemudian klik kanan, kemudian add text. Nah, nanti akan otomatis keluar di dalamnya. Nanti ini bisa, yang misal kayak gini nih kasusnya. Ternyata kok nggak ada warnanya, nggak ada tulisannya. Jangan bingung, silahkan diblok saja atau di Ctrl A, kemudian kembali ke
Sini di menu home, kemudian di warna A ini, font color, silakan diubah menjadi warna hitam. Misal ini kotak 1. Ya, saya ulangi. Jika ingin memberikan add text agar bisa menulis dalam kotak ini, klik ini. Saya ulangi di sini ya. Diaktifkan dulu bagian kotak yang kita ingin berikan tulisan, kemudian klik kanan, kemudian add text. Nanti akan muncul. Kotak 2. Jika tidak muncul berarti ini fontnya warnanya putih. Agar berbeda kita klik ke sini lagi, font color home, font color, kemudian ubah sesuai warna yang kita inginkan. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi diaktifkan dulu, kemudian klik kanan, kemudian add text, kemudian diberi kotak 3. Jika tidak muncul berarti warna fontnya putih. Karena ini lembar kerjanya putih maka tidak terlihat. Cara mengubah warna fontnya yaitu di home, kemudian klik font color, kemudian klikkan warna. Baik. Begini. Kemudian bagaimana caranya agar misal kita berikan tanda panah dari kotak 1 ke kotak 2, 2 ke 3, terus 1 ke kotak hitam. Caranya sama, silakan ke insert, kemudian ke save, pilih bagian tanda panah yang kita inginkan. Bisa tanda panah yang biasa, line arrow. Bisa klik ke 1, tarik saja ke angka 2. Gini. Misal, nah ini kalau ngubah warna tanda panah silakan diklik 2 kali atau langsung ke menu format, kemudian save outline, silakan diubah warna yang diinginkan, misal warna kita ubah ungu. Kemudian jika tanda panahnya kurang besar, ke wake lagi, kemudian diatur sesuai keinginan. Kita ulangi lagi ya cara memberikan warna. Jadi memberikan tanda panah, insert, kemudian save, kemudian pilih tanda panah yang kita inginkan. Misal yang dari 2 ke 3 kita mau ubah menjadi yang lebih besar ya, ini block arrow. Silakan saja. Ini. Misal bagian 2 mau ke kotak hitam dengan row ini juga bisa. Nah, seperti ini. Cara merubah warnanya sama, klik diaktifkan, kemudian ke menu format, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan dipilih warna yang diinginkan. Kemudian kita ulang yang ini ya, yang bagian ini. Silahkan di insert, kemudian pilih save yang ini, line arrow. Kemudian silahkan ditarik. Nah, biar warnanya berubah, sama di menu format, save outline, kemudian berubah warna menjadi misal sekarang warna hijau. Kemudian jika line row-nya kurang besar, ke format lagi, kemudian save outline, kemudian ke wake, atau kemudian diperbesar sesuai keinginan kita. Kemudian 1 ke 2, 2 ke 3. Kemudian 3 ini merubah ke oke. Kemudian misal kita ingin memberikan gambar pada layar ini, laman ini. Caranya itu ada 2. Yang pertama bisa insert, kemudian picture, kemudian this device atau dalam komputer ini. Kemudian silakan Bapak Ibu cari gambar yang kita inginkan. Misal ini kalau saya sudah punya gambar ini, kemudian insert. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian kayak gini, gambarnya ternyata merubah bentuk. Kan awalnya seperti ini. Tiba-tiba ketika diinsert gambar, kotak ini berubah posisi. Ini berarti gambar ini menurunkan
kotak yang di bawah. Caranya silakan gambarnya diaktifkan sampai seperti ini, kemudian ke menu format, atau langsung diklik kanan ke ada gambarnya, kemudian ke wrap text, kemudian jadi in front of text. Jadi nanti gambar ini bisa ditarik kemanapun yang kita inginkan. Misal kita tarik gambar ini ke kotak 1. Ya silakan Bapak Ibu. Nah gini bisa ditarik kayak gini. Diperbesarnya silakan di pojoknya, kemudian gede kecilnya silakan sesuai keinginan. Tata caranya sama ya, klik kanan, kemudian wrap text di in front of text. Silakan sesuaikan, misal ini mau dimasukkan ke kotak ini, berarti kan disesuaikan gambarnya, misalnya kayak gini. Terus kita ulangi lagi ya caranya. Ini dengan cara yang pertama yaitu insert, picture, kemudian this device, kemudian misal gambar kedua. Nah gini, kan ini kan menurunkan kotak yang sebelumnya, kan dari seperti ini, kemudian di insert, picture, this device, kemudian ketika kita insert menurunkan ini. Caranya sama, klik kanan, wrap text, jadikan in front of text. Dia akan kembali. Kemudian misal ini seperti ini. Kemudian ternyata ini kotaknya kegedean nih gambarnya. Sama, silakan klik kanan atau klik 2 kali, klik kiri 2 kali ke menu format atau menu format, kemudian ini ada crop. Silakan di crop, kemudian geser sesuai keinginan atau menyesuaikan tabel. Nah, jadi seperti ini. Nah, ada cara yang kedua yaitu silakan Bapak Ibu ke folder yang Bapak Ibu mau, kemudian misal gambar ketiga nih. Silakan Ctrl C atau klik kanan copy. Atau kontrol bersama setelah pencet kontrol, kemudian klik tombol C atau kontrol copy. Atau klik kanan terus copy. Kemudian kembali ke layar Word-nya, kemudian klik kanan, paste. Atau Ctrl V. Kemudian ini kan menurunkan lagi, caranya agar ini bisa digeser-geser. Kalau ini kan nggak bisa digeser-geser. Kalau digeser-geser nanti merubah yang lain, klik kanan, wrap text, kemudian in front of text. Kemudian misalkan ini kita taruh di tombol yang hitam ini. Ditarik boleh. Kalau ininya terlalu besar, silakan klik di menu format atau klik 2 kali, kemudian di crop. Silakan pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Itu cara yang kedua, yaitu pertama ke folder gambar yang kita punya, di Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian ke halaman Word-nya, kemudian paste. Jika ini turun, silakan klik kanan, wrap text, in front of. Nanti akan kembali. Cara membesar kecilkannya di pojokannya ini, ditarik sampai ini aktif dulu, pojokan seperti ini, kemudian silakan ditaruh sini. Ini seperti ini caranya. Kemudian jika kita ingin memberikan keterangan pada gambar, misal yang pertama ini, silakan klik kanan, kemudian insert caption nih ada, klik kanan, bagian yang ingin kita berikan keterangan, klik kanan, kemudian insert caption. Nah, nanti di sini silakan bisa diberikan captionnya apa. Misal gambar pertama, Ana dan Inu sedang akan ke sekolah. Nah, nanti akan langsung otomatis akan seperti ini. Kemudian figur, ini kan tulisannya figur, ini sudah bawaan dari sistem. Bapak Ibu, jika ingin mengubah figur ini, silakan diulangi, klik kanan, insert caption, kemudian figurnya ini silakan dituliskan di labelnya,
silakan diganti gambar atau di new label lagi, misal keterangan atau misal sumber. Oke, gitu. Nanti sumber 1 misal google.com. Nah, nanti akan seperti ini otomatis memberi caption. Kemudian gambar kedua, klik kanan, insert caption. Silakan jika ingin mengganti tulisan sumber ini ke new label lagi, terus misal Bapak Ibu ingin memberi tulisan keterangan. Ya, jadi keterangan 1, kemudian pemandangan. Nanti oke, nanti akan otomatis seperti ini. Nih, jadi Bapak Ibu otomatis. Misal yang ini, klik kanan, insert caption. Oke. Klik kanan, insert caption. Keterangan 3 misal sedang bermain bola. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Cara memberikan gambar dan captionnya. Kemudian kok ini terlalu polos gitu layar ini. Terus kita ingin memberikan bingkai pada layar atau Word kita. Caranya yaitu silakan ke layout, kemudian ke gambar ini, yang pojokan ini, di layout, kemudian di pojokan ini. Kemudian kan akan tampil atau seperti ini. Kemudian pilih border. Nah, di sini silakan pilih yang 3D. Kalau mau yang polos ya non atau box ini boleh. Tapi kalau ingin 3D silakan 3D. Kemudian di artnya ini pilih gambar yang kita inginkan. Misal kita ingin memberikan bintang-bintang. Kemudian tinggal di OK. Nah, nanti akan memberikan bingkai seperti ini. Saya ulangi. Ke layout, kemudian ke pojokannya ini, kemudian di border, kemudian di 3D, kemudian dipilih di art, itu pilih gambar yang kita inginkan. Misalkan lollipop, gambar ini lollipop ini. Nah, oke. Nah, akan berubah seperti ini. Untuk yang selanjutnya di halaman keduanya nanti akan otomatis. Nah, biar agar seperti ini. Kurang lebih kita akan telah belajar shape, kemudian caption, cara menambahkan gambar, bisa kemudian memberikan caption, kemudian memberikan border. Oke, terima kasih. Sekian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.